Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Kakak duduk di kelas berapa sekarang? SMA kelas 2. Oh, SMA. Sebelumnya boleh saya perkenalan? Boleh? Sebelumnya kakak namanya siapa? Nama saya Rahmayani. Oh, Rahmayani ya. Biasa dipanggil Rahma. oh, Rahma ya. Begini Kak, kakak datang ke sini untuk permasalahannya menghadapi masalah apa aja di sekolah? Apa kakak mempunyai masalah dalam belajar atau permasalahan hal-hal yang lainnya? Iya Bu, saya ada permasalahan dalam belajar. Oh, belajar ya. Kalau boleh tahu kakak ini masalahnya apa ya Kak? Dalam pembelajaran saya, mungkin saya terlalu sering lambat dalam mengumpulkan tugas karena saat ini kan lagi daring, jadi banyak tugas dikasih guru dan saya sering sekali sulit untuk mengerjakan tugas-tugasnya karena ya sekarang daring, jadi sering kurang paham. Jadi karena keadaannya sekarang ini lagi kuliah online, jadi kakak itu sekarang ini kesibukannya apa aja selain sekolah? Ya, saya cuma di rumah sekolah aja, saya nggak punya kesibukan lain sebenarnya, tapi karena saya di rumah itu sendiri, jadi semua pekerjaan di rumah saya lakukan sendiri. Seperti kakak ngurus rumah. Jadi kita sebelumnya kakak pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah saya mengikutinya. Oh, belum pernah ya. Jadi di sini sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu proses pemberian bantuan ya Kak, bantuan konseling. Nah, di sini konseling merupakan proses pemberian bantuan terhadap si konseli untuk menyelesaikan sebuah masalah yang dialaminya Kak. Nah, jadi kakak tepat nih datang ke sini untuk menyelesaikan masalah belajar tentang kakak alami sekarang ini. Nah, jadi kita di sini memiliki beberapa asas ya Kak. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Nah, yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, di sini kalau misalnya kakak itu terbuka terhadap kami, semua permasalahan kakak yang kakak ceritain terhadap kami itu insya Allah semuanya itu aman Kak. Nah, kalau sisi keterbukaan ini kakak itu harus semuanya terbuka terhadap kami. Kakak harus menjelaskan masalah kakak itu tanpa terkecuali seperti itu Kak ya. Jadi kakak harus bicara semua permasalahan kakak yang kakak alami kepada kami tanpa ada yang ditutupi seperti itu Kak. Apakah kakak setuju? Sebelumnya kakak ini pernah memiliki masalah apa aja yang di sekolah? Sebenarnya saya nggak pernah punya masalah dengan teman, permasalahan dengan guru. Saya sekolah seperti biasanya, tapi mungkin karena saat daring ini jadi prestasi lebih menurun, lebih sering malas untuk mengerjakan tugas karena tugasnya selalu dikasih banyak. Nah jadi saya malas aja ngerjainnya, tapi kalau saya nggak ngerjain juga saya nggak punya nilai. Jadi saya terkadang malas dengan soal-soalnya, dengan banyaknya soal, dengan banyaknya tugas, tapi saya nggak pernah punya masalah apa-apa di sekolah. Seperti itu. Sebelumnya selama sekolah online ini kakak pernah mengalami kayak nggak paham mengenai materi yang dijelaskan oleh guru? Ya, saya sering nggak paham, apalagi kalau pelajaran matematika, karena saya berpikir kalau matematika bisa daring,
sulit untuk dipahami karena saya tidak langsung bisa melihat guru untuk menjelaskan materi. Seperti itu ya Kak ya. Jadi, baik Kakak, di sini kita mulai masuk ke intinya ya Kak ya. Nah, kita sekarang ini memakai teknik Skype Lomba Rahman. Nah, di sini Kakak bisa menjelaskan apa saja sih yang Kakak senangin dari mata pelajaran. Ada satu mata pelajaran atau berapa mata pelajaran yang Kakak suka atau tidak suka gitu. Jelaskan apa yang Kakak suka dari mata pelajaran itu dan Kakak tidak suka dalam mata pelajaran itu. Oh, saya suka mata pelajaran sejarah. Sejarah. Ya, karena dalam sejarah saya suka membaca cerita-cerita yang dulu dan lebih tertarik membacanya. Dan ada pelajaran yang tidak saya suka seperti bahasa Indonesia sama matematika. Seperti itu. Kalau pelajaran matematika, ini kenapa Kakak tidak suka? Karena pelajaran matematika itu banyak harus mengingat rumus. Karena saya nggak suka terlalu banyak mengingat rumus, jadi saya tidak menyukainya. Dan kalau bahasa Indonesia mungkin karena sistem belajarnya di sekolah yang saya tidak menyukainya, karena di sekolah pelajarannya lebih sering lisan, soal-soalnya lebih sering ke lisan dan jarang dijelaskan, jadi saya mungkin tidak menyukai pelajarannya karena itu. Seperti itu ya Kak. Kalau boleh saya tahu, kalau dalam mata pelajaran matematika ini ada nggak sedikit yang Kakak suka dari pelajaran ini? Saya ada suka pelajaran matematika, tapi ada juga saya yang nggak suka. Kalau dalam pelajaran matematika ini Kakak suka bagian mananya? Saya lebih menyukai pelajaran aljabar Ya, yang dimana pelajarannya itu memang banyak rumusnya tapi mudah untuk dimengerti. Tapi ada pelajaran yang berumus juga tapi saya nggak suka, susah dipahami. Kalau boleh saya tahu lagi nih, kan Kakak suka pelajaran sejarah ya? Nah, kenapa bisa Kakak suka dengan pelajaran sejarah ini? Mungkin karena satu dari proses pembelajarannya di sekolah yang menyenangkan, banyak bercerita, banyak melihat masa lalu yang mungkin kita sejarah itu kita banyak melihat masa lalu ya, dan kita akan lebih tertarik untuk membahasnya karena kita tidak hidup di masa lalu itu mungkin, tapi karena sejarah ini adalah real kenyataan di dunia nyata, jadi saya tertarik untuk membahasnya. Seperti itu ya Kak. Jadi begini Kak, Kakak ini kan datang ke sini karena mengalami masalah malas ya dalam belajar ya. Nah, yang Kakak malas dalam pelajarannya ini pelajaran apa Kak? Yang Kakak ini katanya tidak mengerjakan tugas karena malas. Nah, itu tugas apa Kak? Matematika ya. Karena saya sebenarnya memang awalnya malas dan karena saya tidak paham juga. Itulah disebabkan karena daringnya itu saya tidak paham dalam pelajaran matematika. Seperti itu ya Kak. Gini ya Kak, kalau boleh saya kasih saran tentang masalah dalam belajar matematika. Nah, belajar matematika ini sebenarnya tidak begitu sulit ya Kak. Kakak bisa mengambil les privat atau belajar dari video-video pembelajaran di YouTube atau di buku-buku. Kakak cari nih yang bagi kakak itu menarik cara belajarnya. Nah, seperti itu ya Kak. Nah, kakak juga bisa mengikuti kayak tambahan-tambahan kayak di sekitar kakak nih. Ada nih kayak Grup belajar. di sekitar kakak ini kayak ada kayak grup belajar gitu. Walaupun kakak ini senang tidak
senang. Nah kakak itu harus nih munculkan di niat diri kakak, saya harus bisa kayak gitu kak. Kalau rumus. Kalau misalnya rumus ini kan di dalam matematika itu banyak ya rumus-rumus. Nah rumus itu kakak harus pahami, nggak harus dihafal kak. Nah kalau misalnya dipahami sampai kapanpun itu kita bakal ingat. Kalau dihafal saja sehari 2 hari pasti lupa. Nah seperti itu kak. Nah kalau kemalasan dalam belajar kakak ini mengerjakan tugasnya itu, coba kakak lakuin hal ini. Kakak bisa nih bawa teman kakak untuk belajar sama-sama sambil bercerita pun boleh. Nah asalkan temannya itu paham juga akan pelajaran itu. Nah bisa sharing sama-sama, bisa mengerjakan tugas sama-sama, agar tugas kakak itu cepat selesai dan tidak boring juga mengerjakan sendiri, apalagi tugas matematika itu. Apakah membantu kak? Terima kasih kak, sarannya sangat membantu untuk saya ke depannya, dan mungkin saya akan mencoba mencari sumber belajar yang lebih menarik, yang membuat saya untuk tertarik untuk belajar rumus-rumus matematika, dan sehingga saya tidak dapat bosan dengan pelajaran matematika, dan mungkin saya juga akan mencari kelompok belajar untuk membantu saya dalam mengerjakan tugas-tugas, sehingga saya juga tidak mudah bosan dalam pembelajaran. Oh baiklah, saya harap kakak berhasil dalam tahapan ini. Semoga beruntung ke depannya kak. Saya akhiri ya. Terima kasih ya kak. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya kak. Iya.